Emil Audero setelah tolak bela timnas Indonesia kini jadi kiper pelapis di Como 1907. Bikin geger, Dinamo Zagreb rekrut gelandang timnas Indonesia Tom Hayi. Yang terakhir, timnas Indonesia melawat ke kandang Arab Saudi, Roberto Mancini versus Sinteyong. Wah, jurus siapa yang paling mulus? Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, kisah miris Emil Audero setelah tolak bela timnas Indonesia kini justru menjadi kiper pelapis di Como 1907 memang menarik untuk dibahas ya. Sebab karir Emil Audero saat ini justru tengah terpuruk usai sempat menjadi kiper yang membela Inter Milan. Ya, Emil Audero merupakan pemain keturunan Indonesia-Italia. Ia sendiri dikabarkan sudah dihubungi oleh pihak PSSI untuk segera dinaturalisasi. Tapi meski begitu kiper berusia 27 tahun ini menolak karena masih berusaha untuk mendapatkan tempat di dalam skuad timnas Italia. Maklum saja, Emil Audero muda nyatanya pernah dipanggil beberapa kali oleh timnas Italia kelompok umur. Dari timnas Italia U15 sampai U21 pernah dibela oleh Emil Audero. Jadi tidak heran jika ia pun mengharapkan suatu saat nanti bisa memperkuat timnas Italia senior. Akan tetapi nyatanya sampai Emil saat ini sudah berusia 27 tahun, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas Italia. Karir Emil Audero padahal sempat menanjak kala dipinjamkan Sampdoria kepada Inter Milan di musim kemarin. Namun Emil hanya mencatatkan 6 laga saja di Inter Milan di sepanjang musim kemarin. Sewaktu masih di Juventus pun hanya punya 1 cap saja. Emil Audero paling banyak menghabiskan waktu menit bermain bersama Sampdoria dan kini di musim sekarang ia resmi meninggalkan Sampdoria karena sudah dibeli oleh Como 1907. Nah, dengan memperkuat tim yang baru promosi ke Liga Italia di musim ini, karir Emil diharapkan bisa menanjak lagi. Apalagi ia adalah kiper utama di Como 1907 usai diberikan nomor punggung 1. Tapi tragisnya kini Emil justru hanya sebagai kiper cadangan. Ia kalah dari kiper kawakan berusia 41 tahun yang bernama Pepe Reina. Tercatat Como 1907 sudah memainkan 2 laga Liga Italia di musim ini dan kedua laga tersebut posisi kiper masih dipercayakan kepada Reina. Sedangkan Emil hanya duduk di bangku cadangan saja. Tentu hal tersebut benar-benar tragis. Banyak netizen tanah air yang meledek Emil dengan menyebut semua itu adalah karma karena sudah menolak membela timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, kabar menarik juga datang dari Kroasia yang bernama Dinamo Zagreb. Ini dikabarkan tertarik merekrut gelandang timnas Indonesia Tom Hayi. Teka-teki masa depan Tom semakin menarik untuk diikuti setelah diisukan bergabung bersama NAC Breda di Belanda dan dipantau oleh OGC Nice dari Perancis. Destinasi baru tiba-tiba muncul adalah Kroasia dengan salah satu klub terbesar negeri Vatreni yang disebut tertarik untuk merekrut Tom Hayi. Menariknya lagi, kehadiran Tom disebut-sebut sebagai pengganti satu pemain penting klub yang juga tokoh terkenal Kroasia. Nah, pemain yang dimaksud adalah Josip Micic, salah satu gelandang bertahan andalan Dinamo Zagreb, jantung permainan Plavi Purgeri. Kabar itu dibagikan salah satu media Kroasia yaitu Horsport.hr lewat artikel yang diterbitkan pada Selasa 27 Agustus waktu setempat. Perwakilan Indonesia datang ke Dinamo Zagreb sebagai pengganti Josip Micic. Masih ada beberapa hari tersisa hingga akhir jendela transfer sepak bola dunia ataupun Kroasia. Dan nama yang sedang diperbincangkan sebagai topik hangat di Maksimirska 128 adalah pemain berusia 29 tahun yang bernama Tom Hayi, kata media Kroasia HR-Sport.ir tersebut. Ya, media Kroasia ini terkesima dengan riwayat karir Tom Hayi dengan sejumlah klub besar yang pernah dibela di Eredivisie. Dinamo Zagreb dinilai tidak akan kesulitan untuk mendapatkan jasa sang pemain mengingat Hayi berstatus sebagai bebas transfer. Hayi adalah pemain kelahiran Belanda, berstatus ikon Eredivisie dengan lebih dari 200 penampilan. Di antaranya untuk AS Alkmaar, Willem II, ADO Den Haag, dan Heerenveen, warna yang ia pertahankan selama 2 tahun terakhir. Hayi sendiri berstatus sebagai bebas transfer sejak akhir musim lalu sehingga Dinamo Zagreb bisa saja memboyongnya tanpa kompensasi, kata
Kata media tersebut lagi. Ya, Dinamo Zagreb pun dinilai bakal mendapatkan banyak keuntungan jika merekrut Hey dengan posisinya sebagai gelandang serba bisa. Ketakutan akan ancaman cedera Josip Misic menjadi faktor kuat Dinamo Zagreb yang diharapkan segera mendatangkan Hey ke Maksimir Stadium. Hey merupakan gelandang serba bisa. Pada awal karir seniornya, para pelatih menempatkannya lebih ofensif, kemudian dia ditempatkan di posisi sayap. Dan seiring berjalannya waktu, dia menegaskan dia di posisi gelandang terakhir. Dinamo punya kedalaman skuad yang banyak posisi dengan baik di musim ini. Tetapi ada ketakutan tentang apa yang akan terjadi jika amit-amit nih Josip Misic jantung tim biru cedera atau meninggalkan klub, kata mereka lagi. Ya, memang menarik untuk dinantikan. Akankah benar Tom Hey bergabung dengan Dinamo Zagreb atau hanya sebatas rumor saja? Mengingat saat ini namanya disebut-sebut membuat banyak klub-klub Eropa berminat untuk merekrutnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, pengalaman dan jam terbang seorang pelatih memang sangat dibutuhkan. Tapi nasib baik jualah yang kadang-kadang menentukan. Roberto Mancini versus Sinteyong. Siapa pemenangnya kira-kira? Nah, kedua pelatih ini akan saling berhadapan pada 5 September nanti. Berbagi lapangan di King Abdullah Sport City dalam duel laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sama-sama tidak mau kalah gertak. Roberto Mancini dan Sinteyong menargetkan kemenangan, walau duel dipastikan tidak akan berjalan dengan mudah. Arab Saudi memang diuntungkan karena statusnya sebagai tuan rumah dan dalam 11 pertemuan terakhir, Green Falcons juga tak terkalahkan dengan 10 kemenangan serta sekali imbang. Tapi tuan rumah kali ini harus ekstra waspada mengingat Indonesia dijejali pemain-pemain top kelas Eropa seperti Jay Itzes, Kelvin Verdong, Tom Hey, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon, serta Ivar Jenner. Di bawah Mister, Indonesia sebenarnya sudah kedatangan kiper andalan dari FC Dallas, Amerika Serikat, yakni Martin Paes. Sayangnya, Spider-Man berusia 26 tahun tak bisa dimainkan karena memang batas pendaftaran nama-nama pemain sudah ditutup pada 5 Agustus kemarin. Ya, Martin Paes sendiri baru bisa dipastikan memperkuat Indonesia pada 18 Agustus. Roberto Mancini dan Sinteyong bukan pelatih sembarangan, walau nama terakhir masih kalah moncer jika ditilik dari pencapaian. Apa dan bagaimana latar belakang kedua juru taktik ini? Ya, kita menoleh ke belakang sebentar. Kita mulai dari Roberto Mancini. Ya, tak ada yang tak mengenal Roberto Mancini. Dunia mengenalnya sebagai salah satu pelatih dalam beberapa tahun terakhir dan reputasinya sangat mengagumkan. Sebelum menukangi Arab Saudi pada Agustus 2023, ia menukangi tim-tim ternama seperti Lazio, Inter Milan, Manchester City, dan terakhir timnas Italia. Pria berusia 59 tahun ini memenangkan gelar Serie A, Premier League, dan Euro 2020. Dan ketika masih menjadi pemain, Roberto Mancini juga kesohor sebagai salah satu penyerang cemerlang di Serie A, kala memperkuat Lazio dan Sampdoria, juga sosok yang penting di timnas Italia. Arab Saudi berharap tuah Roberto Mancini juga masih belum habis. Juru taktik bertangan dingin ini diharapkan bisa membawa Mohamed Al-Owais dan kawan-kawan sampai ke putaran final Piala Dunia 2026. Di bawah telunjuk Roberto Mancini, Arab Saudi kerap melakukan perubahan formasi. Roberto Mancini kadang-kadang menerapkan pola 3-1-4-2, lalu berganti ke 3-4-2-1 dan kemudian 3-5-2. Ya, melawan Indonesia adalah sangat sulit menebak formasi apa yang akan diterapkan Roberto Mancini nantinya. Pergantian formasi ini selain merotasi pemain agar tetap bugar, mengingat mereka bermain juga di dalam klub, juga bertujuan untuk mengecoh lawan-lawannya. Lalu, Sinteyong. Ya, dalam beberapa hari terakhir Sinteyong terlihat lebih sering tersenyum. Maklum, juru taktik Korea Selatan ini baru saja mendapatkan kado di HUT ke-79 kemerdekaan RI, yakni Martin Paes. Sinteyong plong karena Martin dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia pada 18 Agustus atau hanya sehari setelah pesta Agustusan. Tidak hanya itu, Sinteyong juga bangga karena anak-anak asuhnya yang bermain di Eropa menjadi andalan di timnya masing-masing. Terkini, Marcelino Ferdinand resmi merapat ke Oxford United FC Inggris. Dan seperti Roberto Mancini, Sinteyong juga kerap gonta-ganti formasi selama ditunjuk menukangi tim Garuda pada 2021. Mantan pelatih tim Korea Selatan di Piala Dunia 2018 silam ini juga menggantungkan harapan kepada pemain yang masuk starting 11.
Bagi Sinteyong, semua pemain sangatlah penting. Tidak heran ketika melakukan pergantian pemain, nahkoda berusia 53 tahun ini berani melakukan pergantian sampai 3 pemain sekaligus. Sinteyong juga kerap mewanti-wanti pemainnya agar selalu menjaga stamina dan fisik agar tak cepat loyo dalam duel ketat sampai babak perpanjangan waktu.